Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Fazila Hasida selaku moderator dari kelompok 8 bersama rekan saya Alia Maulidatul Haqqa. Izinkan kami mempresentasikan mengenai riset pasar yang telah kami lakukan untuk produk Lemineral. Baik, penjelasan pertama yaitu latar belakang yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu air minum kemasan dan persaingan pada pasar. Air minum dalam kemasan jadi kebutuhan pokok masyarakat modern karena praktis dan sehat. Dapat kita ketahui bahwa masyarakat seperti saat jogging itu sering sekali membeli air minum dalam kemasan. Lalu kemudian persaingan antar merek sangat ketat. Masing-masing punya keunggulannya. Seperti Lemonade saat ini sering kita dengar tagline-nya bahwa ada manis-manisnya. Nah, itu merupakan keunggulan yang sangat yang sangat membuat kita ingat akan liminal itu. Lalu kemudian liminal hadir dengan rasa segar alami dan kemasan yang bersegel aman. Bahwa kita sering mendapati liminal itu tersegel dengan aman dan rasanya segar alami. Seperti tagline-nya sendiri, saya ulangi, yang ada rasa manis-manisnya. Kemudian dari tujuan riset kami yaitu mengkaji posisi liminal di pasar dan preferensi konsumen pada produk liminal. Selanjutnya, dan konsumen dan posisi liminal pada pasar. Google Menurut data dari Google Trends, pencarian liminal itu cukup stabil dan naik saat musim kemarau dan musim Ramadan. Karena pada dasarnya saat musim kemarau itu kita sering merasa haus, sehingga kita sering em, menambah kita sering merasa dehidrasi, oleh karena itu kita sering minum. Lalu kemudian pada sosial media engagement tinggi lewat kampanye kesehatan dan promo. Saya ulangi lagi, Lemonade ini sangat identik dengan tagline dia yaitu ada manis-manisnya, sehingga itu membuat engagementnya tinggi melalui promonya. Kemudian, brand awareness cukup kuat, tapi masih tertinggal dari pesaing besar yaitu Aqua. Dapat kita sadari sama-sama bahwa Aqua memang Lemonal dan Aqua itu memang sangat bersaing ketat. Lalu kemudian perlu strategi digital marketing yang lebih agresif dan kreatif. Menurut kami bahwa liminal itu perlu meningkatkan meningkatkan kreativitasnya sehingga digital marketingnya lebih daripada Aqua. Lalu selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tujuan penelitian dari kelompok kami yaitu kelompok 8. Yang pertama, mengetahui mengetahui tingkat brand awareness liminal di kalangan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa liminal cukup terkenal pada masyarakat saat ini, sama terkenalnya dengan Aqua. Lalu kemudian menganalisis perilaku dan preferensi konsumen terhadap produk liminal. Bagaimana sih konsumen melihat liminal itu sebagai air minum dalam kemasan? Yang ketiga, tujuan dari penelitian kami yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan liminal berdasarkan preferensi konsumen. Lalu yang terakhir itu memberikan rekomendasi strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing liminal. Kemudian, saya akan membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami. Jenis penelitian yang kami lakukan yaitu kuantitatif deskripsi, di mana kami menggambarkan penelitian kami ini berdasarkan angka. Eh, Dapat kami buktikan melalui teknik pengumpulan data kami yaitu kuesioner online pada 100 responden. Kami mengumpulkan beberapa responden untuk penelitian ini untuk memahami preferensi konsumen. Data sekunder dari Google Analytics untuk menganalisis perilaku digital konsumen terhadap brand liminal. Kemudian teknik analisis data, strategis deskriptif dari hasil kuesioner, analisis traffic website, demografi pengunjung, dan perilaku browsing dari Google Analytics. Lalu kemudian segmentasi pasar yang kami lakukan yaitu um, uh, dari hasil segmentasi pasar yang kami lakukan, Lemonade menyasar konsumen usia 18 hingga 45 tahun, di mana itu eh, usia produktif kita yang peduli pada gaya hidup sehat, terutama di wilayah perkotaan. Lalu, konsumen utamanya adalah individu yang mengutamakan kualitas, kebersihan, dan rasa. Secara perilaku, mereka cenderung loyal terhadap produk dengan cita premium dan harga yang tetap terjangkau. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya itu perilaku konsumen akan dijelaskan oleh Alia. Silakan Alia.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen terhadap produk le mineral. Nah, konsumen le mineral ini memilih produk karena jaminan kualitas seperti segel aman dan rasa segar. Seperti yang dijelaskan dari Zila tadi, tagline-nya yang sangat terkenal yaitu ada rasa manis-manisnya sehingga para konsumen lebih memilih le mineral. Kemudian mereka aktif mencari info lewat media digital, promo melalui marketplace, dan testimoni pengguna. Kemudian, kemudahan pembelian di minimarket atau online juga jadi faktor penting untuk pembelian lem mineral ini. Kemudian, loyalitas konsumen muncul jika kualitas terjaga dan promosi yang menguntungkan. Next, moderator. Berikut merupakan hasil kuesioner yang telah kami sebarkan kepada beberapa eh, responden, di mana itu ada 80% itu mengenal lem mineral, kemudian 60% lebih segar dibandingkan dari produk yang lain, kemudian 40% memilih lem mineral itu memiliki segel yang aman. Kemudian di 50% mereka membeli lem mineral itu di minimarket. Kemudian 60% mereka mengakui bahwa mereka mengenal lem mineral dari iklan TV dan media sosial. Nah, dari hasil kuesioner ini, mayoritas responden mengenal lem mineral dan memilihnya karena rasa segar dan kualitas kemasan. Ini memperkuat positioning lem mineral sebagai air minum premium yang dipercaya oleh konsumen. Next, moderator. Kemudian berdasarkan Google Analytics overview, yang pertama itu ada hasil data Google Analytics, di mana pada traffic websitenya website resmi Le Mineral mencatatkan rata-rata kunjungan 20.000 sampai 30.000 visitor per bulan. Kemudian ada demografi pengunjung di mana pada umur 18 sampai 35 tahun itu mayoritas yang mengunjungi website tersebut. Kemudian lokasinya ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Nah, perangkat yang melihat web tersebut ada 80% dari smartphone. Kemudian insight-nya pencarian lem mineral meningkat saat musim kemarau, yaitu di antara bulan Mei sampai dengan Agustus. Kemudian, campaign digital seperti Lem Mineral Fit Challenge meningkatkan trafik sebesar 15%. Kemudian, asal trafik itu 50% dari pencarian organik atau Google Search, 30% dari paid ads, iklan berbayar di Google dan media sosial, kemudian 20% dari referral seperti blog, media, berita, ulasan influencer. Kemudian ada populator page atau homepage itu seperti halaman produk Le Mineral atau halaman tentang Le Mineral. Nah, dari data Google Analytics tadi, website Le Mineral mencatatkan 20.000 hingga 30.000 kunjungan per bulan. Mayoritas yang mengunjungi berasal dari usia 18 sampai 35 tahun dengan menggunakan smartphone dan didominasi oleh traffic organik dari Google Search. Next, moderator. Nah, berdasarkan hasil riset kami, itu merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan promosi digital seperti optimalisasi digital marketing, itu meningkatkan intensitas kampanye digital melalui media sosial iklan berbayar, dan SEO meningkatkan 50% traffic berasal dari pencarian organik. Kemudian, inovasi produk dan kemasan mengembangkan variasi produk baru. Misalnya seperti botol ramah lingkungan, kemudian untuk menarik segmen usia muda 18 sampai 35 tahun. Kemudian adalah kolaborasi dengan beberapa influencer terkenal dengan memanfaatkan kerjasama dengan mikro influencer dan komunitas lokal untuk memperkuat engagement dan menjangkau audiens Gen Z serta milenial. Kemudian memperluas target pasar, fokus memperluas penetrasi pasar ke daerah-daerah urban lainnya selain Jakarta, Surabaya, dan Bandung berdasarkan data demografi pengunjung website. Kemudian peningkatan brand awareness musiman melakukan kampanye promosi yang intens saat musim kemarau itu di antara bulan Mei sampai Agustus. Karena tren pencarian meningkat pada periode tersebut. Uh, Next, moderator. Nah, kesimpulan dari riset pasar kami ini adalah
Secara keseluruhan, Le Mineral telah memiliki brand awareness yang kuat. Konsumen memilihnya karena rasa, kualitas, dan harga yang bersaing. Namun, masih ada potensi pasar yang bisa digarap dengan memperkuat strategi digital dan inovasi produk. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia atas penjelasannya. Berakhirnya penjelasan dari Alia, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila penjelasan kami kurang bisa diterima dan apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.